Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sampailah kita pada koneksi antar materi modul 3.1 Pemimpin Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah. Dengan tujuan pembelajaran, CGP dapat membuat kesimpulan atau sintesis dan melakukan refleksi serta mengambil makna dari pengalaman belajar pada modul 3.1. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Itu merupakan ungkapan dari Bob Talbert yang memiliki makna bahwa manusia secara alamiah memiliki IQ, EQ, dan SQ yang apabila itu semua seimbang akan sangat berpengaruh ketika guru menjadi agen transformasi pendidikan untuk mewujudkan murid yang merdeka. Lalu apa kaitannya antara Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantara dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ya, tentu saja sangat berkaitan. Kita ketahui bahwa Pratap Triloka yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo yang memiliki arti bahwa dalam mengambil keputusan seorang pemimpin sepatutnya menjadi teladan dan memberikan contoh nilai kebajikan yang nantinya akan ditiru oleh orang lain. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarsa. Ketika berada di tengah-tengah dilema etika maupun rekan-rekan yang mengalaminya, pemimpin sepatutnya mampu membangun semangat dan berusaha memberdayakan orang lain untuk memiliki kualitas yang lebih baik dari kekuatan, kemampuan, tenaga, dan akal. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, memiliki arti seorang pemimpin mampu memberikan dorongan dengan cara mempengaruhi dengan nilai-nilai kebajikan serta efikasi diri yang positif agar lingkungan sekitar menjadi lebih berkualitas. Dalam konteks mengambil keputusan tentu saja ada konsekuensinya masing-masing, yang nilai kebajikan universal yang berkaitan dengan ini adalah tanggung jawab. Tentu saja kita telah mempelajari 3 prinsip pengambilan keputusan pada modul ini yang memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kaitannya dengan coaching yang telah kita pelajari pada modul 2.3 yang tujuan utamanya adalah menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki oleh coaching. Kaitannya dengan pengambilan keputusan adalah ini merupakan salah satu uji panutan atau idola ketika meminta kita untuk meletakkan diri pada posisi orang lain sehingga keputusan yang diambil itu sesuai dengan salah satu dasar pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada murid. Dalam menghadapi suatu kasus dilema etika, pengelolaan aspek sosial emosional sangat berpengaruh pada pengambilan suatu keputusan yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan modul 3.1, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan tentu harus menunjukkan pikiran yang terbuka untuk mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah baik itu pribadi maupun sosial. Belajar membuat keputusan yang beralasan atau masuk di akal dan menganalisis informasi, data, dan fakta serta mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya dan menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar ekosistem sekolah. Dalam pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, tentu saja kita berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan universal, contohnya kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab, yang dalam prinsip pengambilan keputusannya tentu saja untuk berpihak pada murid dan menciptakan iklim pembelajaran yang baik di sekolah. Pengambilan keputusan yang tepat sebaiknya memang seiring sejalan dengan prinsip Among Ki Hajar Dewantara dan pola pikir inquiry apresiatif. Dalam mengambil keputusan tentu saja harus ada pemberian perhatian penuh pada segala kebutuhan murid, baik itu komponen pembelajaran, proses belajar mengajar, maupun asesmen yang otentik dan efektif. Hal ini tentu saja untuk menciptakan lingkungan dan ekosistem sekolah yang positif, kondusif, aman, dan menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan sesuai dengan perkembangan zaman bagi peserta didik. Tantangan yang saya rasakan di lingkungan saya mungkin pernah juga Anda rasakan di lingkungan Anda. Terdapat banyak pemikiran dari masing-masing individu ataupun kelompok yang saling bertentangan. Tentu saja ketika keputusan itu diambil akan ada pihak yang merasa diuntungkan maupun dirugikan. Tetapi kita tidak pernah lupa akan 4 paradigma dilema etika, yaitu individual versus community, justice versus mercy, truth versus loyalty, dan short term versus long term. Berkaitan dengan potensi murid kita yang berbeda-beda, tentu kita tidak akan lupa mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Keputusan yang kita ambil memang sebaiknya fokus pada pembelajaran yang memerdekakan murid dengan menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir potensi siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Membuat keputusan yang tepat untuk memahami potensi murid itu dimulai dari mengetahui kesiapan belajar siswa, minat, dan profil belajar murid. Setelah itu, kita baru memutuskan
strategi pembelajaran apa yang sesuai dengan siswa, baik itu diferensiasi konten, proses, dan produk. Sebagai pemimpin pembelajaran, keputusan yang diambil oleh guru tentu saja memiliki pengaruh yang besar bagi masa depan murid-muridnya. Terlebih lagi, pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai kebajikan universal tentu akan membuat masa depan murid menjadi lebih baik, karena guru mengambil keputusan berdasarkan tanggung jawab dan fokus pada kebutuhan murid. Sampailah kita pada kesimpulan akhir pada modul ini yang dapat kita simpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan kita harus berdasar pada 3 dasar, yaitu nilai kebajikan universal, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang ada, dan keputusan yang diambil harus berpihak pada murid. Dan ini tentu saja berkaitan dengan protap Triloka dan asas Trikon, berlandaskan nilai dan peran guru penggerak untuk memerdekakan murid dan memberikan pembelajaran berdiferensiasi serta memahami sosial emosional siswa. Singkat kata, pemahaman yang bisa kita ambil dari modul ini adalah mengenai 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan. Dan kita bisa membedakan apakah itu dilema etika, yaitu 2 nilai kebajikan yang saling bertentangan, atau bujukan moral, di mana ada nilai salah dan nilai yang benar. Terdapat banyak langkah pengambilan keputusan yang secara prosedur harus diikuti. Namun ketika kita berada pada suatu permasalahan yang melanggar hukum, maka langkah-langkah pengambilan keputusan dilema etika tidak perlu dilanjutkan karena sudah melewati uji legal, yang berarti kasus tersebut merupakan bujukan moral. Sebelum mempelajari modul ini, saya memang pernah mengambil sebuah keputusan, namun tidak secara prosedural. Dan setelah saya mempelajari modul ini, saya memahami bahwa kasus dilema etika sebaiknya diselesaikan dengan beberapa langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan menganalisa termasuk ke dalam paradigma manakah kasus dilema etika tersebut. Dengan mempelajari konsep ini, saya mendapat suatu sudut pandang bahwa sebagai pemimpin dalam pembelajaran, kita tidak boleh asal dalam mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil sebaiknya berlandaskan nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Dan dalam mengambil keputusan, kita menggunakan 9 langkah yang tertera dalam modul ini. Keterampilan coaching yang telah kita asah pada modul sebelumnya membantu kita untuk dapat mengidentifikasi dan menemukan fakta dalam sebuah masalah. Kematangan sosial emosional juga tidak hanya harus dimiliki murid, tetapi kita sebagai guru dan pemimpin dalam pembelajaran juga harus matang secara sosial dan emosional. Setiap individu merupakan pemimpin, baik itu bagi diri sendiri dan orang lain. Modul ini mengajarkan bagi kita untuk mengambil keputusan yang tepat, serta memiliki pertimbangan yang matang untuk mengambil dan menguji suatu keputusan. Oleh karena itu, pengimplementasian teori ini harus sering dilatih, supaya kita terampil dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.